Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib yang hadir dalam kesempatan ini, wabil khusus Habib Mustafa Al-Haddad. Mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai kesehatan sehingga bisa membersamai dengan kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar, keluarga dalam Romo Kiai Haji Asrori Al-Ishaqi, Pak Rektor, Wakil Rektor, dan seluruh sivitas akademika yang hadir dalam kesempatan ini, para mahasiswa Institut Al-Fitrah yang kita cintai, hadirin sekalian yang mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Pada saat 5-10 menit yang lalu saya sempat tertegun, teringat betul awal-awal perjumpaan saya dengan Romo Yai Asrori. Oleh karena itu kita baca Al-Fatihah dulu untuk beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah SWT, kasih sayang dari Allah SWT, dan dijadikan alam kuburan sebagai raudhah min riyadhil jannah. Ila hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan keluarga besar beliau, putra-putri beliau senantiasa bisa melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Asrori. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan bagi kita semua sebagai penerus pelanjut, demikian juga dikaruniai keistiqomahan bisa melanjutkan apa yang diperjuangkan oleh beliau. Ila hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Wabil khusus terima kasih Pak Rektor. Mohon izin saya ingin menceritakan sedikit pengalaman sebagai pengantar untuk menyampaikan pesan-pesan yang terkait dengan hari lahir atau peringatan Dies Natalis atau Dies Maulidiyah Institut Al-Fitrah yang ke-17. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi itu. Ceritanya begini. Suatu saat santri-santri beliau yang juga dosen-dosen ITS itu beberapa kali menyampaikan salamnya Kiai ke saya. Pak Nuh dapat salam dari Yai. Saya sampaikan terima kasih, waalaikumsalam. Panjenengan dinteni Yai. Saya bilang kopiah saya itu masih hitam dan saya pun juga jarang pakai kopiah. Panjenengan kopiahnya sudah putih semua. Belum makomnya saya kalau mau
silaturahim ke yai. Dan itu berulang kali. Saya selalu menyampaikan terima kasih banyak. Kopiah saya masih hitam. Dan kadang-kadang belum kopiahan. Belum pantas saya untuk bisa bersilaturahim memenuhi undangan yai. Dan itu sekali lagi berulang kali waktu saya masih jadi rektor dulu. Akhirnya pada bulan Ramadan, saya lupa tidak mencatat tanggalnya, yang jelas bulan Ramadan, saya bisa bersilaturahim ke yai, ke Romo Yai. Mulai habis tarawih saya datang ke tempat beliau, di kediaman beliau, di kamar tamu yang ada di dalam. Kami berdua ngobrol dengan beliau sampai jam 1 malam. Ngobrol berdua, kesana kemari, pokoknya ngobrol macam-macam. Tidak terasa sampai jam 1 malam. Itu pas bulan Ramadan. Itulah awal, mohon maaf, keberanian saya untuk masuk ke kediaman beliau dan menghadap secara langsung dengan beliau, bermuwajahah dengan beliau, ngobrol berdua dengan beliau. Yang istilah ngobrol itu tidak pantas untuk disampaikan. Tapi waktu itu ya Allah luar biasa. Beliau orang yang sangat luar biasa, berdiskusi, bertukar pandangan, demikian dan seterusnya. Akhirnya mulai saat itulah saya tanda petik diangkat atau diterima menjadi santri, namanya santri PMDK, santri yang tidak pakai tes. Karena biasanya santrinya itu beliau dites dulu. Saya kebetulan waktu itu santri yang tidak pakai tes. Betapa luar biasanya dan tersanjungnya banyak santri-santri waktu itu, antara lain yang santri senior almarhum Pak Sofyan Sauri Profesor, Pak Wawan Setiawan, Pak Wisnu, demikian dan seterusnya, banyak sekali. Saya sangat tersanjung karena apa? Karena saya dipaksa kalau sama yai itu duduk di kursi. Duduk di kursi. Padahal beliau-beliau kadang-kadang masih duduk di bawah saya. Ya Allah, ini ya ini gimana ini ya. Merasa saya tidak nyaman. Tapi karena diperintah oleh yai, Pak Nu duduk sini. Ya, sehingga saya terpaksa duduk di kursi. Yang lebih terhormat lagi, tidak segan-segan yai ngambil makanan. Tak jupuk no sampean Pak Nu. Ya Allah, luar biasa. Suatu saat saya menginap di Semarang, di salah satu hotel. Yai datang ke hotel, beliau telepon, Pak Nu ada di mana? Saya ada di kamar yai. Sampai mudun. Ayo dolek mangan. Akhirnya turun, diajak cari makan, cari sate di Semarang. Jadi kalau ketemu yai itu, kehebatannya beliau, keluar biasanya beliau, jarang sekali beliau itu menyampaikan fatwa, menyampaikan dalil, menyampaikan ayat, jarang sekali. Tetapi apa yang beliau sampaikan, simbol-simbol itu merupakan terjemahan dari ayat, dari hadis. Tidak menggunakan teks Quraniknya, tetapi esensi dari teks Quranik itulah yang beliau pesankan. Suatu saat saya sedang di Gresik, ditelepon oleh yai, Pak Nu merinio sampean saiki. Saya datang. Beliau menyampaikan beberapa pesan. Begini pesan beliau, Pak Nu, nek nanti sampean kepepet mepeto ya. Gitu. Nek sampean kepepet mepeto ya.
Nggih Yai, sampun pirsa. Artinya bahasa beliau tidak pakai dalil-dalil kola dan seterusnya, tidak pakai begitu. Tapi karena ilmunya beliau sudah ilmu di sini, sehingga dengan bahasa-bahasa begitu saja, karena bahasanya beliau itu bahasa yang keluar dari hati, dan kalau kita menangkapnya dengan hati, meskipun pakai isyarat-isyarat seperti itu, saya nangkap. Nggih Yai, sampun ngertos kula. Sampai-sampai yang paling termasuk yang aneh-aneh, suatu saat saya itu dipeseni seorang tokoh menjelang pilgub, tokoh nasional lah begitu, untuk minta si calon pilgub ini bisa silaturahim ke Yai. Saya tidak tahu, mestinya orang ini itu bisa langsung kontak atau komunikasi ke Yai, tapi beliau menyampaikan lewat saya, sehingga saya akhirnya maturlah ke Yai, datang ke Yai. Tapi saya belum matur, Yai sudah matur duluan. Pak No, zaman kayak ngene iki akeh wong sing gak wani ketemu aku langsung. Akhirnya jawab, nggih Yai, sampun ngertos kula. Sehingga saya tidak nyampaikan, karena Yai sudah matur begitu. Ya, saya nggih sampun ngertos Yai. Akhirnya saya sampaikan ke yang bersangkutan, sang tokoh ini. Itu. Jadi kira-kira kan Yai belum kerso lah begitu. Tapi saya tidak menerjemahkan begitu. Tapi sekali lagi bahasa isyaratnya beliau sangat luar biasa. Yang paling menarik dan beliau punya jasa yang sangat luar biasa. Suatu saat Pak Menteri Agama, Pak Maftuh Basuni, pesan ke saya, Pak No, tolong carikan pondok di Surabaya yang kira-kira pantas kalau Pak SBY, Pak Presiden waktu itu bisa silaturahim, bisa datang. Saya cari pondok, terus akhirnya ketemulah Al-Fitrah. Terus saya akhirnya matur ke Yai, Yai mohon izin, ini Pak Presiden mau silaturahim ke sini, ke pondok Yai. Jawabannya Yai apa? Gak usah, gak perlu. Nggih Yai, sampun matur sembah nuwun. Tambah rame gitu. Saya balasnya, nggih matur sembah nuwun Yai, sampun ngertos dalem. 2 hari setelah itu saya dapat telepon dari Yai, Pak No, kalau tidak di Al-Fitrah di mana? Nggih mboten sios Yai. Nggih mboten wonten, mboten sios. Ya saya pakai bahasa yang bahasa terang begitu aja, mboten sios Yai. Oh ngono ta ya. Ya wis gak apa-apa mrene ya wis. Mrene ya. Tapi gak oleh macam-macam lho ya. Nggih Yai. Dikasih waktu 2 atau 3 hari menyiapkan acara presiden datang. Itu bukan pekerjaan ringan, luar biasa. Begitu beliau datang, yang hadir ini luar biasa di pondok sana. Mungkin ada di antara panjenengan yang berkesempatan hadir, luar biasa. Yai waktu itu sudah pakai kursi roda, ya kursi roda. Pokoknya aku aja dikon ngomong apa-apa lho ya. Aku tak teko tok ae. Presiden juga ale ngomong apa-apa. Wis ngomong saonoke. Nggih Yai. Begitu. Udah begitu. Ya, luar biasa ya. Ya. Sampai pada akhirnya saya diberi buku, saya lupa itu judulnya, judul kitabnya itu yang ada 5 Al-Mutakhabat itu, baik yang masih bahasa Arab maupun yang sudah ada terjemahannya. Waktu nyusun itu beliau seringkali menunjukkan koreksiannya. Ini saya masih sedang nyusun Pak No.
Ini ada koreksian yang ada tulisan merah dan seterusnya itu. Begitu buku itu jadi, saya serahkan ke Pak SBY. Pak SBY, Pak Presiden, ini kitabnya Yai. Ditulis langsung oleh Yai. Ini yang bahasa aslinya, bahasa Arab, dan ini yang bahasa terjemahannya. Saya berikan Yai. Apa komentarnya Pak SBY? Pak Nuh, sampaikan terima kasih betul kepada keluarga beliau. Itu kiai betul. Komentarnya begitu. Saya tidak mengurangi kalimat beliau. Itu kiai betul. Memang khusus beliau itu. Ya Allah, luar biasa jasa-jasa beliau. Panjenengan pun juga alhamdulillah bersyukur. Bersyukur karena bisa bersyukur. Jadi kita itu bersyukur karena bisa bersyukur. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa bersyukur. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Sangat sedikit orang yang bisa bersyukur itu. Tetapi panjenengan tidak usah khawatir menjadi kelompok yang sedikit itu, karena di mana-mana imam itu jumlahnya lebih sedikit daripada makmumnya. Saya belum menemukan imamnya lebih banyak dari makmumnya. Di mana-mana yang namanya pemenang itu lebih sedikit daripada yang kalah. Tidak ada sang juaranya lebih banyak daripada yang kalah. Di mana-mana mesin mobil itu lebih kecil daripada mobilnya. Di mana-mana kunci itu lebih kecil daripada gemboknya. Tidak ada kuncinya lebih besar daripada gemboknya. Di mana-mana prosesor itu lebih kecil daripada komputernya. Artinya tidak apa-apa masuk kelompok yang sedikit itu, kelompok yang kecil itu, asalkan kelompok yang ahli syukur. Ada kalanya orang yang bersyukur itu bersyukur karena mendapatkan nikmat, tetapi ada kalanya orang yang bersyukur itu dalam keadaan apapun dia memang bersyukur. Dicoba apapun malah dia bersyukur karena memang tujuannya ingin bersyukur semata. Lah kita berharap kita ingin selalu bersyukur, dalam keadaan kayak apapun kita bersyukur. Yang kedua yang ingin kami sampaikan, hujan. Ya, yang ingin kami berbagi kepada panjenengan semua, apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi itu, kalau saya sering ditanya, Pak Nuh, apa rahasianya sukses? Rahasia sukses di murid-murid saya, atau kalau ada alumni ITS yang masih waktu itu saya memberikan sambutan di acara wisuda, selalu saya sampaikan rahasia sukses itu adalah birrul walidain. Cerita tentang birrul walidain ini ada ceritanya sendiri. Kenapa saya begitu yakin betul urusan birrul walidain ini? Suatu saat saya itu berkunjung ke Romo Kyai Hamid Pasuruan. Waktu itu saya masih mahasiswa semester 3. Saya belum pernah berjumpa dengan Kyai Hamid, sehingga saya begitu datang waktunya sholat duhur, saya ikut sholat duhur. Begitu selesai sholat duhur, orang-orang pada pindah ke rumah, ke dalamnya Yai. Saya pun juga ikut pindah di ruang tamu yang sambil duduk kayak begini. Habis itu Kyai Hamid keluar dari dalam kamar, beliau berdiri. Begitu beliau berdiri, terus saya dipanggil, sini kamu. Sehingga saya berdiri di sampingnya Kyai Hamid. Beliau nepuk pundak saya sambil menyampaikan birrul walidain
birrul walidain, birrul walidain. Setelah itu beliau berdoa, acara selesai. Sehingga saya pulang dari situ, ya Allah, merinding betul. Dapat pesan seperti itu. Karena tidak semua orang dipanggil untuk berdiri di samping beliau terus dipeseni seperti itu. Dari situlah saya mulai meyakini betul. Meskipun hadis cerita sudah banyak kita baca, tetapi yang menancapkan itu di dalam hati yang paling dalam adalah ya Hamid. Sehingga birrul walidain, birrul walidain. Yang kedua, rahasia sukses khususnya bagi para mahasiswa yang sekarang ini Institut Al-Fitrah berusia 17 tahun atau berusia yang ke-17, selamat terlebih dahulu. Dan tadi saya bilang ke Pak Rektor, nothing big, start big. Tidak ada ceritanya yang besar itu langsung besar. Semuanya diawali dari yang kecil. Oleh karena itu kita yakin, bismillah, insya Allah Institut Al-Fitrah ini akan tumbuh semakin besar, semakin besar. Tidak hanya menjadi institut, bahkan bisa menjadi universitas. Tidak hanya universitas saja, tetapi menjadi universitas yang terbaik. Tidak hanya universitas yang terbaik saja, tetapi universitas yang alumni-alumninya, para mahasiswanya menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang tahu akan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya. Pak Rektor, kalau panjenengan pirsani, panjenengan pelajari dengan baik, mahasiswa kita sekarang ini itu kalau dikategorikan generasinya adalah generasi Z generation, generasi digital, orang yang lahir pada era digital. Sedangkan saya, Pak Rektor, Habib Mustafa dan seterusnya itu imigran digital, bukan penduduk asli digital. Bila ngungsi di sini nih, pengungsi karena eranya era digital. Sedangkan beliau, saya dan seterusnya ini itu generasi yang dulu kala boomers, sehingga masuk di wilayah panjenengan. Ini wilayah panjenengan ini, jadi kita ini nunut, bukan nebeng ya, nunut di era punya panjenengan. Sehingga apa, 20 tahun lagi anak-anak yang sekarang usia 20 tahun, para mahasiswa itu usianya akan 40 tahun. Sehingga Al-Fitrah ini maupun universitas maupun pondok 20 tahun lagi itu akan diisi oleh generasi digital. Orang-orang yang sekarang usianya 60-an tahun, wallahu a'lam, dibiarkan saja akan selesai dengan sendirinya. Karena kalau sekarang usia 60, 20 tahun lagi usia 80. Tetapi panjenengan semua yang sekarang ini usianya 20, 25 dan seterusnya, 20 tahun lagi 100 tahun Indonesia merdeka itu adalah punya panjenengan. Sehingga the future is yours. Masa depan itu punya panjenengan, punya yang sekarang anak-anak masih mahasiswa itu. Oleh karena itu siapkan dengan baik. Siapapun yang tidak siap akan keteteran, tapi siapapun yang siap, insya Allah dia akan bisa melaksanakan tugas kepemimpinan itu dengan baik. Akhirnya kalau saya diminta pesan-pesan yang terkait dengan rahasia sukses tadi itu, selain birrul walidain, yang kedua adalah pekerja keras.
Tidak ada ceritanya orang yang sukses berasal dari kelompok pemalas. Tidak ada ceritanya. Kalau saya bisa menceritakan orang pemalas sukses, berarti saya ngarang. Pasti pekerja keras. Yang ketiga, orang yang selalu belajar. Begitu orang tidak mau belajar, maka dia akan selesai. Karena ilmu terus berkembang, maka kalau dia tidak mau belajar akan ketinggalan. Siapa saja yang merasa di puncak, tidak ada pilihan lain kecuali turun. Berikutnya lagi. Yang ketiga, yang keempat, yaitu tiada hari tanpa bersedekah. Tiada hari tanpa bersedekah. Entah 500 rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah, pokoknya sedekah. Itu. Kalau seandainya panjenengan tidak membawa uang cash, kebetulan tidak punya uang cash, kan tidak mungkin panjenengan pakai HP terus ada ibu-ibu, Bu, berapa nomor krisnya? Nanti saya transfer di sini. Kan nggak mungkin ibu-ibu yang sedang belanja di pasar bawa barang berat begitu ditanya QRIS-nya. Ya, ngenyek ya ini. Tetapi kalau seandainya panjenengan tidak bawa uang apa sama sekali, terus ada ibu-ibu yang sedang bawa tas agak berat begitu, bantu angkat tasnya itu. Bantu. Karena kebetulan tidak bawa uang. Bahkan kalau ada teman di pondokan, di asrama yang kelihatannya capek begitu, pijetin, sedekah. Itu yang ngantuk, sedekah. Begitu. Intinya begini, tidak mungkin saya itu kalau sedang diam sekarang ini terus saya bisa mendengar suara. Saya bisa mendengar A itu setelah saya bilang A. Begitu saya bilang A, saya dapat suara A. Saya bilang B, saya dapat B. Artinya apa? Artinya kita memberi terlebih dulu, baru menerima. In aksantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kita memberi yang baik, ya akan dapat pengembalian yang baik. Kalau kita memberi yang tidak baik, ya akan dapat kebaikan itu. Jadi memberi. Give before you receive. Memberi terlebih dulu sebelum menerima. Yang terakhir, rahasia sukses itu yaitu perbanyak sholawat. Sholawat. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Apakah Allah berpuasa? Tidak. Tapi Allah memerintahkan kita untuk bersolawat. Allah sendiri bersolawat bersama para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Selamat kepada panjenengan semua, wabil khusus para mahasiswa Institut Al-Fitrah. Mana yang di sini dari mahasiswa? Selamat. Panjenengan semua bukan sekedar mahasiswa biasa, tapi panjenengan adalah mahasiswa yang memperjuangkan nilai-nilai yang luar biasa ini agar tetap bisa berlangsung meskipun zaman terus berubah. Selamat berjuang, sukses selalu. Usia ke-17, usia yang sangat muda untuk sebuah perguruan tinggi, tapi yakinlah berkat doa dari para sesepuh kita, insya Allah Institut Al-Fitrah memasuki usia ke-17 ini semakin dahsyat, semakin luar biasa. Cuman saya yang tidak tahu itu community apa tadi namanya itu?
Apa? Kopler. Kopler. Tulisannya apa? Kopler. Oh, saya kopler. Pokoknya kopler aja. Selamat kepada komunitas kopler. Apa bilangnya apa? Brand. Oh, brand. Apa brand itu? Oh gitu. Pokoknya top lah gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.